Habib ketemu Nabi Muhammad SAW. Nabi ketemu, bukan mimpi ya, ketemu, datang. Sampai ke Nabi Khidir. Habib ketemu dan Nabi Khidir di depan saya nggak tahu itu Nabi Khidir karena saya nggak punya itu. Tapi Habib bilang tadi itu Nabi Khidir. Nabi Khidir kasih Habib itu tongkat. Tongkat itu diambil sama siapa? Adiknya Sultan Hasanuddin. Jadi waktu kita dapat tongkat itu, langsung malam itu adiknya Sultan Hasanuddin bilang, Habib punya tongkat saya. Padahal tongkat itu dari Nabi Allah. Adul dapat tongkat dari mana? Tongkat ahli Malaysia. Tabut. Jadi gitu belum bisa ketemu orang seperti Habib ya. Jadi nggak laku lah. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Tapi ini bukan Habib, tapi punya orang tua sampai 1000 pimpinan pesantren. Di setiap kabupaten di Indonesia. Jadi santri-santri kami paksa harus berdagang seperti Rasulullah SAW. Nanti jadi reseller. Yes. Siap. Kami kasih modal untuk Iman, mereka jualkan nanti uangnya ditransfer. Udah ini es krim Es krim ada. Roti sudah roti. Tapi pakaiannya, rotinya ada. Saya juga ada. Alhamdulillah. Kalau kami bukan bakery, kami pabrik. Bawa rotinya ya. Roti buatan pesantren. Suruh makan umi enak banget. Kalau kami bukan enaknya, paling penting kopi perutnya. Iya. Harus murah meriah. Tapi roti harganya hanya 2.000 perak. Roti itu ya umi roti. Oh itu kan 12.000. Kalau kita dibeli di bandara mahal 14.000. Kita cuma 6.000. Itu saya hitung di kontor itu. Sebetulnya SPP dan makan itu. Hari Jumat itu akan datang sesegera seperti yang Habib bilang itu di 2010. Santri kami 23.000 penuh. Jadi kita menguasai 4 kelurahan. Tanah kami dan manusianya, santri-santri Nurul Iman. Saya bilang dengan Habib, gak apa-apa Habib mau meninggal hari Jumat jam 9 pagi, it's okay, but not now. Jangan sekarang. Karena santri 23.000. Dan saya bukan orang bisnis. Saya adalah psychologist. Saya seorang pendidik, saya seorang guru. I speak very good English. I studied English literature and English language, Cambridge University. Saya bukan seorang pembisnis. Memang Habib bilang saya sebagai istrinya Habib, kamu jangan bisnis, kamu jangan cari uang, saya yang cari uang buat santri. Saya mau santri saya 40.000 gratis, tempat tinggal, makan, kesehatan, pendidikan sampai saya nikahkan. Ketika Habib bilang seperti itu, besoknya langsung bilang, yuk kita pergi lihat sawah. Saya kalau ingat sawah, saya selalu saya ketawa. Bayangkan ke sawah, anak 7, saya pakai sepatu hak tinggi. Saya kan nggak pernah tahu sawah itu seperti apa. Orang Singapura. Padi aja saya nggak pernah lihat. Sampai ada bapak-bapak di samping itu pegang satu tanaman. Saya tanya, Pak, itu tanaman apa ya? Bapak itu lihatin saya. Masa ibu nggak tahu ini padi? Enggak, saya nggak tahu. Saya jalan ke pematang sawah, saya jatuh di pematang sawah gara-gara pakai sepatu hak tinggi, bawa payung lagi. Anak-anak saya ketawain saya. Di situ saya harus menghafal 200 hektar sawah. Wahid, kamu harus hafal dari pohon kelapa ini. Ada baru pohon kelapa baru saya lihat di situ. Pohon kelapa ini sampai tiang listrik ini pindah. Butuh 17 jam untuk mencari 200 hektar sawah Nurul Iman di Karawang. Minggu kemudian Habib sakit. 20 hari kemudian Habib meninggal pas jam 9 pagi hari Jumat. Saya waktu kejadian itu terjadi, saya langsung mau lari balik ke Singapura. Orang tua saya datang dari Singapura bilang, Wahid, pulanglah ke Singapura, kamu bukan asli orang Indonesia. Why you take care of these people? They are not your people. Kamu dilahirkan anak orang, dia bisa bilang terpandang lah Singapura. Ayah saya pegang, seperti tadi saya bilang, ayah saya pegang wakaf lahan di Singapura, Masjid Sultan, Masjid Qasim.
Masjid Abdul Alim Siddiq. Setelah itu saya beritahu semua anak cucu saya, berani Anda menjual tanah wakaf ini, saya bangun dari kuburan saya cekek kamu semua. Karena apa? Saya setiap bulan saya dipanggil polisi, saya dilaporkan polisi dari Polsek, Polres sampai ke Bandung, Polda, sampai saya ketemu jenderal itu. Karena apa? Saya dilaporkan mewakafkan warisan. Bayangkan, padahal mereka tidak pernah beli tanah-tanah ini semua. Saya dengan almarhum Habib, istri ketiga. Jadi Habib itu menikah dengan saya itu sebenarnya gara-gara politik aja. Karena satu, saya orang Singapura, saya pintar, saya cantik, dan saya masih muda. Karena ayah saya nikah dengan Habib, Habib itu lebih tua dari ayah saya. Yes. Dan Habib sudah punya istri 2, anak 13. Saya masih anak dara ting-ting, umur 20 tahun, dapat beasiswa ke Oxford University. Tapi bagi saya, karena istikharah, 3 kali saya istikharah, padahal saya dilamar oleh pangeran dari Saudi. Karena ayah saya kan temannya pangeran Saudi dari Riyadh. Tapi yang keluar di dalam mimpi istikharah saya adalah Habib 3 kali. Dan dalam pernikahan itu, dalam mimpi itu saya lihat saya itu diusir dari Singapura, dan itu benar terjadi. Sampai sekarang namanya Habib almarhum masih di blacklisted di imigrasi Singapura gara-gara menikah dengan saya. Tapi bagi saya, sebab itu saya bilang kepada anak cucu turunan saya, tidak boleh harta 1 jengkal tanah ini dijual, digadaikan atau ditukar guling. Jadi itu minta tolong Pak Kiai, tanah wakaf jangan pernah dibiarkan untuk ditukar guling. Singapura terjadi seperti itu. Alasannya apa? Karena wakaf itu tidak mampu mendanai diri sendiri, berarti tidak sustainable. Itu yang paling penting. We need to be independent and sustainable. Tidak bisa kita mandiri, tapi tidak bisa berkelanjutan. Habis pasti akan dijual oleh anak cucu turunan kita. Alasannya macam-macam. Ketika saya mimpi Rasulullah SAW pertama kali, umur saya 21 tahun, saya baru melahirkan Habib Muhammad radhiyallahu. Saya kesal, saya harus jadi tukang masak, tukang nyuci untuk orang-orang bagi saya pemalas ini. Alasannya mondok, tapi sebenarnya mau makan gratis saja. Orang Malaysia. Tiap hari saya harus belanja, saya harus masak, cuci piring. Wakaf jangan pernah dibiarkan untuk ditukar guling. Singapura terjadi seperti itu. Alasannya apa? Karena wakaf itu tidak mampu mendanai diri sendiri, berarti tidak sustainable. Itu yang paling penting. We need to be independent and sustainable. Tidak bisa kita mandiri, tapi tidak bisa berkelanjutan. Habis pasti akan dijual oleh anak cucu turunan kita. Alasannya macam-macam. Ketika saya mimpi Rasulullah SAW pertama kali, umur saya 21 tahun, saya baru melahirkan Habib Muhammad radhiyallahu. Saya kesal, saya harus jadi tukang masak, tukang nyuci untuk orang-orang bagi saya pemalas ini. Alasannya mondok, tapi sebenarnya mau makan gratis saja. Orang Malaysia. Tiap hari saya harus belanja, saya harus masak, cuci piring buat mereka orang-orang yang mondok ambil ilmu torekat. Sampai satu kali waktu saya sudah nggak tahan, saya sudah siapkan koper. Paspor saya masih merah Singaporean. Saya belum jadi warga negara Indonesia waktu itu. Sedang saya rapi-rapikan koper, Habib Muhammad Waliullah nangis. Saya baru melahirkan. Saya sambil nyusui Habib Muhammad, saya nangis. Saya bilang, Muhammad, Umi mau balik ke Singapura. Umi tidak tahan tinggal di Indonesia. Umi dijadikan babu, masak, nyuci. Ini adalah air susu kamu yang terakhir. Sambil saya nyusui, saya baring, saya tiduran. Saya mimpi Rasulullah SAW di usia 25 tahun. He's so young, so handsome, and so skinny. Rasulullah sangat muda, sangat ganteng, dan sangat kurus. Duduk di padang pasir, Rasulullah pegang roti yang biasa kan orang Arab ada roti kering yang besar itu. Kan kalau kita pergi umrah dia bawa di kepalanya.
Rasulullah SAW sedang pegang roti itu, dan Rasulullah SAW sobek rotinya bagi dua. Separuh buat beliau, separuh buat saya. Saya pegang roti itu, yang separuh dari Rasulullah SAW. Dan lihatin aja wajah Rasulullah SAW. Dalam hati saya, ini benar Nabi. Itu matanya hazel. Hazel itu coklat muda. Hidungnya alif. Alisnya seperti bulan sabit. Kulitnya putih kemerahan. Ganteng luar biasa. Rasulullah sampai makan lihatin saya dan senyum. Saya pegang aja. Habis makan, Rasulullah melakukan sesuatu. Kakinya kurus sekali. Dan Rasulullah SAW melakukan hal yang sama seperti Habib Segaf bin Mahdi bin Syu'bah bisa diusap. Itu bulu kakinya warnanya coklat, sama seperti rambutnya Nabi, dan rambutnya Nabi hanya segini aja. Tidak orang bilang panjang, enggak, hanya segini aja. Ikal. Saya lihat begitu, langsung saya kasih signal, boleh nggak saya usap jari saya di betisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngangguk. Saya usap jari saya ini di betisnya Rasulullah SAW. Terus Rasulullah balik, ada tulisan di situ Fathul Makkah. Jadi saya ini di pintu gerbangnya Makkah. Saya kaget bangun ketika Habib buka pintu. Ini kan siang Habib. Saya langsung bangun, saya kaget. Saya bilang, Habib, saya mimpi Nabi. Habib lihatin saya. Apa yang kamu buat? Sholat apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaan kamu sampai kamu bisa mimpi Nabi Muhammad SAW? Saya bilang, satu, lihat koper saya sudah rapi. Saya mau kabur, nggak tahan jadi babu di Indonesia. Ini Indon loh, Indon. Saya ini orang Singapura. Habib lihatin saya, terus Habib tanya, sekarang kamu mau tinggalkan saya setelah mimpi Rasulullah SAW? Saya bilang enggak, saya enggak jadi. Jadi selalu saya bilang dengan ibu-ibu, syurga di bawah telapak kaki suami. Walau bagaimana susah, suami itu harus benar-benar diikuti. Karena mau masuk syurga, ikut apa kata suami. Dan itu yang saya dapatkan. Saya mimpi Rasulullah SAW ketika saya mau meninggalkan Habib. Berarti saya tidak boleh meninggalkan Habib. Dan semenjak itu saya sering mimpi Rasulullah. Dan yang terakhir, saya mimpi Rasulullah SAW. Sekarang saya sudah nggak mimpi Nabi. Kenapa saya mimpi kalau nggak padi, beras, sawah? Karena kami butuh 7 ton beras per hari untuk makan 15.000 santri. Tidak boleh telat. 1,5 ton batu bara per hari untuk masak 7 ton beras. Tiap kali pemesanan sayur atau kedelai itu ton-tonan. Jadi nggak ada yang namanya kintal, apalagi kilo. Terakhir saya mimpi Rasulullah SAW ketika saya sedang hamil. Anak saya mimpi Nabi karena saya berkorban. Love is a sacrifice. Kalau kita berani bilang saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad SAW, dan kita harus berani berkorban. Saya nggak bilang saya itu hebat, tapi saya tinggalkan everything. Ketika saya mau bangun kelas, saya jual cincin berlian saya 3 karat. Padahal itu hadiah dari Habib buat saya, tapi bagi saya cinta itu adalah pengorbanan. Kalau saya benar cinta sama Allah dan cinta sama Islam dan Muslim, dan harus berkorban. Jual perhiasan. Karena apa? Karena waktu Habib meninggal, saya punya hutang beras itu 1 miliar. Saya jual mobil Jaguar. Saya punya mobil Jaguar 3. Tinggalkan 1 aja. Karena Habib bilang jangan dijual yang 1 ini, yang 2 itu dijual. Saya jual mobil Pajero. Saya jual perhiasan saya untuk bayar hutang. Sebab itu saya sampai sekarang tidak mau berhutang lagi. Tidak gampang. Hutang beras 1 miliar, gaji guru 3 bulan belum gaji, listrik 3 bulan belum bayar. Jadi jual semua. Saya bicara ke diri saya nggak mungkin seperti ini, jual semua. Karena ini semua wakaf. Jadi saya lihat, di pondok kami punya usaha, daur ulang sampah, peternakan, perikanan, pertanian, pabrik roti, pabrik air minum. Itu semua diprofesionalkan.
Santri-santri diajar kelola bisnis secara professional, accountable, and transparent. Itu yang kurang di Indonesia. Kita bisa punya bisnis, tapi kita asal sudah tawakal. Sebenarnya tawakal itu bukan tawakal, tapi malas. Jadi tidak ada pencatatan. Di Nurul Iman tidak bisa, semua harus ada pencatatan. Jadi setiap bisnis milik kami ada accountingnya dan semuanya digital. Kami tidak ada yang black and white. Everything is digitalized. Sebab itu saya kemana-mana pasti bawa handphone untuk lihat tagihan saya. Saya mau lihat berapa pemasukan hari ini, dan semuanya tidak ada yang dipakai physical money. Jadi financial technology benar-benar diterapkan di Nurul Iman. Dan kita tahu Nurul Iman bagaimana kita punya negeri yang begini kaya, tetapi kita tidak menguasai bisnis atau ekonomi di Indonesia. Beda dengan Singapura. Singapura kuat ekonominya. Karena apa? Semuanya digital. Tidak ada uang yang berkeliaran, dan kekuatan Singapura adalah dari simpanan rakyatnya. Sama dengan Nurul Iman. Semua santri wajib nabung. Tiap bulan nanti kepala sekolah akan kirim catatan siapa santri yang tidak punya uang jajan. Kan santri ini walaupun semuanya gratis ada uang jajan. Tiap kali pemesanan sayur atau kedelai itu tontonan. Jadi nggak ada yang namanya kintal, apalagi kilo. Terakhir saya mimpi Rasulullah SAW ketika saya sedang hamil anak saya yang terakhir, Muhammad Habibullah. Dalam mimpi saya itu bulan puasa. Nabi itu sedang memegang satu telur rebus dan Nabi pecahkan telur rebus. Nabi kupas, diangkat Nabi. Telur rebus yang sangat sempurna. Di sekitar Nabi semuanya suami istri, semuanya minta telur yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Saya dengan Habib, saya sembunyi di belakang Habib karena saya takut ini Nabi Muhammad. Nabi lihat saya, Nabi langsung tunjuk, Nabi panggil begini. Saya dengan Habib maju ke depan. Nabi kasih saya telur itu yang sudah dikupas sempurna. Nabi kasih ke saya, Nabi bilang, simpan telur ini baik-baik. Ini azimat buat kamu. Saya kaget, saya bangun. Pas mau sahur, saya ceritakan ke Habib. Habib bilang, kamu akan melahirkan anak terakhir. Dan ini anak kamu yang terakhir, dipelihara dan disimpan baik-baik. Itu yang sekarang Muhammad Habibullah. Jadi selalu, karena kita tanya, bagaimana kita mau mimpi Nabi ya? Baca selawat berapa ribu kali, no. Semuanya tergantung dari amal ibadah kita. Kalau saya lihat, saya mimpi Nabi karena saya berkorban. Love is a sacrifice. Kalau kita berani bilang saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad SAW, dan kita harus berani berkorban. Saya nggak bilang saya itu hebat, tapi saya tinggalkan everything. Ketika saya mau bangun kelas, saya jual cincin berlian saya 3 karat. Padahal itu hadiah dari Habib buat saya, tapi bagi saya cinta itu adalah pengorbanan. Kalau saya benar cinta sama Allah dan cinta sama Islam dan Muslim, dan harus berkorban. Jual perhiasan. Karena apa? Karena waktu Habib meninggal, saya punya hutang beras itu 1 miliar. Saya jual mobil Jaguar. Saya punya mobil Jaguar 3. Tinggalkan 1 aja. Karena Habib bilang jangan dijual yang 1 ini, yang 2 itu dijual. Saya jual mobil Pajero, saya jual perhiasan saya untuk bayar hutang. Sebab itu saya sampai sekarang tidak mau berhutang lagi. Tidak gampang. Hutang beras 1 miliar, gaji guru 3 bulan belum gaji, listrik 3 bulan belum bayar, jadi jual semua. Saya bicara ke diri saya nggak mungkin seperti ini. Jual.
تفضل أستاذ تفضل. مرحبا. Jadi mereka sistem ikutin mobil yang lain apa pada keluar kan? Pondok kecil dokom. Ada faxnya nggak tuh? Dedi. Kalau kasih nanti kita ya. Makasih banyak. Luar biasa. Itu foto-foto. Apa tak sere? Ini siapa di sini? Kiai. Tunggu sini, tunggu. Suami saya juga alumni Gontor sama dengan saya sering ke rumah yang ini seringnya kesini aja. Siapa? Dia jual di sini. Ada mesti nyetir. Oh. Depan kalau guru mah. Iya depan. hati kayak ini. Minta anak kemarin lagi sama istri. Saya tunggu. Insyaallah. Insyaallah. Mau ketemu Habib Hasan banget. Kasih ini hari ini karena harus bayar. Jadi saya kan bendahara. Maju dikit-dikit. Kayaknya harus ketemu Habib Hasan. Saya di pedangnya Nabi itu ambil dia. Kalau Habib Muhammad bukan dia. Baik, bismillah. Tafadhol. Saya memulai forum setelah bahwa saya lupa Dikit-dikit deh. Bayarkan 30. masuk pondok modern se-Indonesia. Ada di.
1, 2, 3, 1 putra, 2 putri, 1 putra. Udah, baru berdua. Ada serahkan ya. Ini anak saya yang pertama. Udah 2 maju 17 dengan BI mewakili. Assalamualaikum, makasih semuanya, makasih. Masuk pondok modern Indonesia. Ada di. Satu, 2, 3, 1 putra, 2 putri, 1 putra. Udah, Baru berdua. ada serahkan ya. Ini anak saya yang pertama. Udah 2 maju 17 dengan BI mewakili. Assalamualaikum, makasih semuanya, makasih. Yang menelah. Enggak, Mi. Ya, nanti main di Banten ya. Tolong. Nanti di tempat saya juga hartanya yang terbaru. Ketemu lagi. Pasti datang lagi lah. Insya Allah. Saya ini sudah mau Waalaikumsalam gitu. Kita ntar pilih marhaba. Yang lebih benar nih yang penting ini.